Hai, selamat siang T-Friends. Hai, senang sekali aku Rachel Amanda bisa menemani T-Friends semua untuk bincang inspiratif live on stage bersama Tanoto Foundation. Jadi, seperti biasa, podcast Bincang Inspiratif itu adalah tempat berbagi inspirasi mengenai kesehatan ibu dan anak, edukasi, beasiswa dan juga tips parenting. Tapi karena di sini semuanya adalah scholars dan kita semua juga adalah murid ya, jadi sudah pasti kali ini bahasannya adalah tentang pendidikan dan beasiswa. Jadi seperti yang teman-teman T-Friends juga ketahui, pendidikan itu kan sebenarnya salah satu aspek yang sangat penting dalam hidup kita, bahkan termasuk pendidikan tinggi. Setuju? Nah, kenapa? Karena ketika mendapatkan pendidikan dan pendidikan tinggi itu juga secara otomatis pastinya merubah kualitas hidup seseorang kan gitu. Nah, ini berkaitan sama bintang tamu kita hari ini. Jadi beliau adalah seorang penerima beasiswa S1 pada tahun 2016 dan mengalahkan pesaing sebanyak 16.000 orang. Bayangkan dari 16.000 katanya yang kepilih cuma 2. Tuh bingung sih gimana. Kita nggak usah berlama-lama, langsung aja kita sambut Jerome Pollitt. Hey, Apa kabar Jerome? apa kabar? Baik banget. Apa kabar Tanoto Scholars? Itu kayak ini ya, kayak gaya aku. Mata nih. Oh iya. Matamu jiwa. Silakan duduk. Oke. Selamat datang di Bincang Inspiratif live on stage Jerome. Wah, kuning-kuning. Ada IPB juga. Rame ya, ini ada UI, ada IPB, semua scholars. Yang hijau itu apa itu? Oh dari Andalas, hai. Oh, jauhnya. Iya, jadi ini ada scholars dari Tanoto Foundation yang dibiayai juga oleh Tanoto Foundation dalam mengejar ilmu setinggi mungkin. Keren, muka-mukanya orang pintar Beda semua ya? ya ini. Jadi insecure nih aku ya. Enggak lah. Kita coba tanya dulu deh, apa kabar Baik, sekarang? baik banget. Lagi sibuk apa deh sekarang? Lagi sibuk bikin Bikin apa? bimbel. Wow, Currently I'm building my own bimbel? academy. Nice. Nah ini pas sekali dengan bahasan kita hari ini ya gitu, karena salah satu tema yang kita angkat di podcast Bincang Inspiratif itu adalah juga tentang edukasi dan Yes. beasiswa. Nah kebetulan kan yang aku tahu kamu tuh juga dapat beasiswa tahun 2016 di Jepang ya? Di Jepang. Di Jepang. Nah, jadi kali ini kita akan lebih membahas tentang pengalaman soft skills, tapi juga pengalaman scholarship-nya juga selama pendidikan Siap. gitu. Jadi kita mau tahu gimana sih dari perspektifnya Jerome gitu ya, seseorang yang memang juga sudah mendapatkan beasiswa sendiri. Karena seperti yang kita tahu nih, tidak semua orang punya kesempatan dapat beasiswa. Apalagi beasiswanya ke luar negeri pula gitu. Nah, jadi katanya tuh kamu udah punya mimpi untuk keluar negeri sejak lama. Terus kayak ketika ada peluang kuliah di Jepang itu datang, akhirnya kamu juga nggak menyia-nyiakan tersebut gitu. Nah, boleh cerita nggak gimana prosesnya akhirnya ketika mendapatkan beasiswanya, lalu Jepang gitu negaranya gitu. Ada struggle-strugglenya juga nggak sebelum mendapatkan beasiswa itu? Aku coba daftar. Waktu itu nilai minimal rapot 80. Apa namanya KKM-nya Oke. untuk daftar. Nilai minimum untuk mendaftar Iya, beasiswa itu beasiswa. 80 ya. Aku 80 terus aku daftar. Akhirnya aku kepanggil buat tes. Tesnya Oke. ada math and English gitu. Oke. Nah yang lucu itu teman-teman waktu itu tes matematikanya itu, jadi banyak juga anak UI yang ikut tesnya waktu itu. Jadi nggak cuma anak SMA yang ikut, tapi anak semester 1 semester 2 juga Yang pada udah ikut. berkuliah juga pada Iya, saat dan itu mereka berarti ya. pakai jaket kayak gini loh. Aku kayak Oke. waduh, aku masih SMA gitu. Tapi ketika itu aku kan sebelum mau ke Jepang, aku ke Singapura dulu kan. Aku mau daftar NTU. Oke. Kalau sekarang udah nggak tes, tapi dulu ada tesnya. Tesnya susah banget, A-level gitu. Oke. Terus ada beberapa materi yang aku pelajari untuk tes itu, dan juga ada materi yang aku pelajari waktu aku ikut Olimpiade Matematika. Oke. Dan itu muncul di soal math-nya. Baik. Dan akhirnya aku kayak bisa ngerjainnya dan aku dapat perfect score di situ. Jadi pas wawancara beasiswanya diomongin, kamu Oh. dapat perfect score gitu. Oke. Ya, dan kamu yang paling tinggi skornya math-nya di situ. Wow. Jadi aku ngerasa di situ adalah belajar itu nggak ada sia-sia sih. Memang waktu aku belajar untuk ke Singapura, aku ngerasa kayak, loh aku kok nggak keterima ya, nggak dapet full scholarship. Dan aku bisa dengan mudah berpikir,
ya sia-sia aja aku selama ini belajar. Karena my dream itu nggak kesampaian, tapi ternyata di kesempatan lain ilmunya kepake nih gitu. Dan Jadi memang sebenarnya belajar tuh nggak ada yang sia-sia ya. benar, belajar tuh gak ada yang sia-sia. Ya. Mungkin sekarang kita nggak tahu fungsinya apa, tapi ketika momennya datang, ketika pas ada momennya, kita udah punya ilmunya atau punya skillnya, itu bakal bisa kepake. I see. Jadi itu sih yang aku pelajari seumur hidup aku sih. Itu kayak bener-bener sangat-sangat apa ya? Jadinya kita jadi apapun aku akan pelajari karena aku nggak tahu. Yes. Setuju. Jadi growth mindset tadi seperti yang T-Friends dengar juga ya. Jadi Jerome tuh bukan yang nggak pernah mengalami kegagalan sama sekali. Bahkan dari yang plan A-nya, let's say plan awalnya maunya ke NTU dan tidak keterima, tiba-tiba diarahkan ke yang lebih baik dan itu juga karena hasil belajar dia sama ini. Benar. Jadi bukan nggak bisa dibilang ya cuman beruntung juga karena emang ada buktinya perfect score matematika. Gimana tahu kalau nggak belajar kan sebenarnya gitu. Jadi even aku kan banyak orang kayak lebih takut gagal daripada coba kan kayak kalau gue udah tahu gagal aku nggak mau coba. Tapi justru kalau punya growth mindset ya aku coba terus. Dan gagal tuh hal yang normal banget. Gagal hal normal justru jadi kesempatan dong buat kita belajar something new gitu. Ya. Nah dari tadi Jerome juga udah mention kan kayak udah apply NTU untuk matematika, Olimpiade matematika. Ini mungkin berkaitan sama pilihan S1-nya juga ya. Pertanyaannya adalah kenapa matematika? Kalau matematikanya karena menurut aku kita harus belajar apa yang kita suka dan apa yang kita jago, ya kan? Tapi paling penting itu suka sih, karena kalau nggak suka, kalau kita nggak passionate about what we study, itu susah banget untuk survive. Setuju. Kayak di tengah-tengah pasti kayak ngapain aku ambil ini gitu, ngapain aku ambil jurusan ini. Kalau misalnya kita nggak tahu dan kita nggak suka, mau jadi misalnya kita nggak tahu tujuan kita belajar itu apa gitu. Benar, setuju sih, karena kamu suka jadi ya kamu mungkin menjalaninya juga dengan enjoy ya gitu. Tapi kan pasti di setiap tempat kita kuliah, mau di sini, mau di luar negeri, mau di beda-beda kampus aja kan kadang-kadang tantangannya juga beda-beda ya gitu. Benar. Nah, aku penasaran deh kalau di Jepang sendiri gimana sih budaya belajar mengajarnya gitu? Tantangannya apa kalau pendidikan di Jepang? Kalau tantangannya menurut aku kuliah itu sangat butuh pertemanan ya. Sangat butuh teman, at least kalau teman kita lebih pintar dari kita bisa belajar dari mereka. Atau enggak sekedar untuk mengingatkan ada tugas atau apa. Apalagi aku di Jepang kuliah pakai bahasa Jepang, bukan pakai bahasa Inggris. Jadi full bahasa Jepang, sejago-jagonya aku. Jadi kan aku kan udah lulus kayak tes bahasa Jepang untuk foreigner. Kayak TOEFL gitu. Aku udah lulus yang paling susah. Udah lulus sampai yang susah? Udah paling susah, level paling susah. Tapi meskipun aku udah lulus itu, kuliah pun masih agak susah. Apalagi belajar matematika pakai bahasa Jepang kan. Wow, jadi menurut aku tantangan awal-awal adalah aku nggak ngerti ya bahasanya juga gitu. Iya. Udah bahasa, terus angka dalam bahasa Jepang juga ya. Susah banget sih untuk itu. Itu tantangannya ya. Berarti kayak tentang kenalan sama orang tuh mau nggak mau akhirnya jadi berjalan. Dan orang Jepang kan introvert. Ini mungkin juga jadinya berkaitan sama soft skills yang tadi kita juga mau bahas gitu. Karena kan ini tuh nyambung sama program teladan. Jadi yang ada 9 nilai karakter. Kalau menurut kamu gitu, soft skill tuh yang penting apa sih di setiap orang? Mungkin untuk yang muda-muda, terutama mungkin dalam konteks ya pendidikan atau mungkin nanti setelah selesai sekolah kerja kan pasti juga butuh soft skills. Gimana? Soft skills yang aku sadari sekarang penting banget dan itu yang bikin aku bisa kemana-mana adalah social skill, networking skill. Itu. Bisa dijelasin gak kayak gimana tuh kalau yang selama ini mungkin Jerome jalanin gitu kalau mau menjalin hubungan, relasi sama orang gimana? Dulu aku gak sadar seberapa pentingnya networking, ya kan? Aku berteman aja sama banyak orang gitu kan di dorm aku. Aku dulu tinggal di dorm sebelum kuliah. Ada orang Kamboja, ada orang Thailand dan sebagainya. Terus karena aku suka berteman dan aku dulu nggak tahu pentingnya pertemanan itu apa. Cuma ya udah karena aku suka temenan aja. And then 2 tahun lalu aku ke Thailand. Terus aku bingung, I have no clue ke Thailand kemana aja dan sebagainya. Terus aku ingat, oh ya dulu aku punya teman di Jepang, teman orang Thailand. Akhirnya aku chat dia dan akhirnya dia yang nemenin aku dan sebagainya. Itu sih yang aku rasa
penting banget. I see. Penting banget. Nah, gimana untuk sampai situnya? Kan ada banyak skill set yang diperlukan ya. Nah, kayak communication skill dan sebagainya. Jadi ada turunannya ya gitu. Jadi yang paling penting mungkin aku bantu recap sedikit ya gitu. Jadi yang tadi Jerome bilang kan adalah social skills, terutama networking skills. Aku setuju karena itu makanya pentingnya berteman sebanyak-banyaknya sama yang lain. Jadi itu benar. Kemampuan communication skill, interpersonal skill, kita juga harus paham kita berinteraksi dengan siapa. Ya itu soft skill kan gitu. Karena kita juga jadi bisa memposisikan diri ke orang itu, gimana ya saya harus bersikap dan gimana ya saya juga jadi bisa membangun relasi sama orang ini sesuai dengan apa yang mereka butuhkan juga. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau Jerome sendiri gitu ya, those values gitu, integritas, inovasi, kreatif, gimana kamu nerapin dalam kerjaanmu sekarang sehari-hari? Kayak how you hold those values in your life, in your work, gimana? Bagus. Oke, jadi kalau aku pribadi ya, ketika memegang prinsip, yang aku selalu bilang adalah kamu harus merasa ketika kamu memegang prinsip itu, kamu keren. Itu penting banget. Biar kamu gak harus validasi dari orang lain. Okay. Banyak orang akhirnya ikut-ikutan apa kata orang lain sampai mengorbankan prinsipnya hanya untuk dapat validasi. Dan ketika kamu punya prinsip dan kalian pegang itu dan kalian punya value, ya balik lagi ke value tadi, kalian tuh orang-orang yang butuh kalian. Jadi orang yang malah ikutan kalian gak harus ikutan mereka gitu. Jadi ketika kita punya prinsip dan kita terus pegang itu dan kita punya value, orang-orang akan ke-share ke kita, bukan kita yang harus ke mereka gitu. Itu menarik sih. Maksudnya aku juga kayak setuju gitu dengan yang apa yang disampaikan sama Jerome juga, karena ya itu dia gitu, pentingnya merasa nilai kita tuh keren. Ya karena siapa lagi yang akan memvalidasi atau memuji apa yang menjadi prinsip kita gitu kan. Karena kalau mau ngikutin orang juga value-nya banyak banget, macam-macam banget kan. Mungkin ada yang sesuai, mungkin ada yang baik, ada yang tidak gitu. Tapi ketika merasa keren dan mungkin ya udah gue yang kayak gini gue juga cukup ya. Maksudnya gue cukup keren kok gitu kan. Dengan punya kesadaran seperti itu juga akhirnya tidak masalah sebenarnya untuk gak gampang ketarik gitu. Dan itu akar integritas kan. Betul. Dan itu akar integritas. Ketika kalian bisa pegang prinsip kalian dan kalian gak mau keikut orang lain karena validasi, itu artinya kalian sudah memegang integritas dan itu akan membawa kalian jauh gitu. Itu akan membawa kita jauh sih menurut aku. Karena kalau kalian prinsip aja kalian tinggalin, ya artinya kalian gak mau banget disetir sama orang dong. Itu gak akan membawa jauh sih. Karena kalau gak mau disetir ya udah, ketika kita jadi gak megang setir gitu. Kita jadi gak memegang kendali hidup kita, gak mana-mana sih. Oke. Dan mungkin ini berkaitan sama konten sosial media juga, konten sosial medianya Jerome ya gitu. Karena yang kita tahu kan kontennya dia juga berbeda sesuai dengan topik atau bidang yang dia suka juga, matematika dan sebagainya gitu. Nah ini kita agak beralih sedikit ke sosial media. Siap. Jadi kan ya seperti kita ketahui juga Jerome aktif sosial media, konten-konten karya yang dihasilkan juga lewat sosial media. Mungkin di sini juga teman-teman pengen belajar kali ya gitu, gimana sih di era konten yang apa-apa tuh konten gitu. Maksudnya iya itu memang salah satu cara untuk kita bisa menyebarkan ilmu, bisa memberi value gitu. Tapi sebagai orang yang sudah terjun berapa tahun dan kemudian menghasilkan konten-konten yang berkualitas juga gitu, itu gimana sih caranya ketika tahu bahwa nih sosial media itu bisa dimanfaatkan sebagai peluang buat kamu gitu dalam ya menyebarkan hal-hal baik atau kayak misalnya menjalani karir, kemudian bikin jejaring bisnis juga gitu. Nah itu seperti apa menurutmu? Menurut aku sosial media itu jadi satu kendaraan buat personal branding sih. Kalau dulu orang mau personal branding harus harus bikin CV, harus kayak menampilkan diri di TV dan sebagainya. Sekarang kan kita istilahnya punya TV masing-masing. Kita bisa membroadcast diri kita di sosial media gitu. Dan itu jadi kendaraan yang paling penting sih menurut aku. Jadi sekarang kita nggak perlu bikin CV lagi sebenarnya. Portofolio misalnya kameramen, videographer, editor, tinggal taruh aja, tinggal branding diri di situ gitu. Nanti tinggal orang datang, lihat profilnya, oh nih orang jago ngedit nih, ya kan. Jadi kayak udah nggak, zamannya udah berubah sih menurut aku. Ya kan kalau misalnya kita mungkin masih pakai LinkedIn, emang bagus sampai sekarang masih ya, masih pakai. Tapi kan untuk banyak hal
kalau kita bisa taruh di social media, ya sebenarnya kita juga social media kan ya. Tapi kalau misalnya kita bisa taruh di Instagram atau di TikTok kita dan sebagainya, itu menjadi suatu kendaraan yang sangat mudah dan cepat untuk bisa nge-branding diri kita. Dan personal branding itu sepenting itu sih menurut aku. Setuju. Dan akhirnya bisa ngejual itu. Jadi personal branding menurut aku is very important. Dan kamu mau dikenal sebagai orang yang apa, itu kamu tunjukin di social media. Dan balik lagi itu nyambung ke integritas. Betul. Kalau misalnya di social media kamu A, tapi di kehidupan aslinya kamu gitu ya, Z, bertolak belakang, orang kayak bakal waduh, ya kan? Kayak trustnya juga hilang ya. Trust langsung hilang, kayak misalnya kalau misalnya di social media aku kelihatan pintar matematika, tapi di aslinya aku ternyata pakai ChatGPT misalnya, pakai AI, aku dites orang aku nggak bisa, ya langsung orang kayak Jerome gini doang, ternyata pakai AI misalnya kayak gitu. Setuju. Jadi itu menjadi sesuatu bener-bener apa ya teman-teman, akarnya itu integritas sih. Itu. Jadi tetap berkaitan juga sama tadi karakter-karakter yang dimention, integritas, inovasi kreatif lainnya yang kemudian membuat sosial media ini tuh sebenarnya kendaraan aja gitu. Kendaraanmu untuk menampilkan apa sih yang bisa kamu tawarkan, ilmu kamu tuh apa gitu. Karena aku juga dulu sebelumnya sempat kayak ada gitu masanya yang aduh ngapain sih gue tampil di sosial media, ya udahlah gue kerja aja. Tapi again, kadang-kadang orang kan nggak tahu apa sih yang bisa kita tawarkan kalau nggak kita tunjukin. Gitu. Jadi ya let's say gitu, kalau Jerome nggak bikin konten, kita nggak ada yang tahu sampai sekarang mungkin Jerome jago matematika gitu kan gitu. Jadi itu boleh teman-teman pergunakan, apalagi sekarang T-Friends juga aku lihat banyak yang sudah misalnya kayak mulai bikin konten tapi juga berkualitas, let's say sesuai dengan bidangnya. Mungkin ada yang di psikologi, mungkin ada yang di matematika dan sebagainya. Nah itu kan sesuatu yang bisa kalian jadikan juga jadi portfolio kalian gitu kan, untuk menunjukkan bahwa saya ahli ini, saya punya value ini, saya bisa bagikan di sosial media. Contohnya seperti Jerome yang disebab. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau dibikin rumus ya, aku suka banget bikin rumus. Dan aku suka share. Dream, ada mimpi atau goals, ada plan, ada rencana. Jadi setelah kalian bikin mimpi, kalian bikin rencananya. Istilahnya bikin mimpi kan jauh, terus bikin jalannya gimana, tangga-tangganya apa. Dream, plan, tangga-tangganya, do. Do adalah ngelakuin. Banyak orang cuma dream sama plan. Dah selesai. Rasanya udah selesai. Oke aku mau ini, oke rencana kayak gini. Udah ngerasa puas. Seringkali kayak gini. Seringkali itu yang terjadi Kak. Setuju. Aku pun sering dulu kayak gitu. Kayak bikin YouTube teman-teman. Aku udah punya goalsnya. Oh aku pingin bikin YouTube. Aku udah punya plannya. Tapi aku kayak ntar aja lah. Jadi kayak ada dream, ada plan, terus ada do. Do itu penting, lakuin. Ditambah konsistensi. Rumusnya itu dikali semua. Dream dikali plan, dikali do, dikali konsistensi equals success. Oke. Kenapa dikali? Karena kalau salah satunya nol, hasilnya nol. Kalian punya mimpi, kalian punya rencana, tapi kalian nggak lakuin, ya nol hasilnya. Kalian punya mimpi, kalian mau ngelakuin, tapi kalian nggak punya rencananya. Ya kalian ngelakuin apa? Ya kan? Kalau nggak ada goalsnya, nggak jelas juga arahnya kemana. Arahnya kemana gitu? Apa yang kamu mau tuju gitu? Jadi itu saling berkaitan ya. Dan terakhirnya konsistensi. Setuju. Jadi goals, plans, dan do and konsistensi itu semuanya dikali jadi sukses. Nol kalau ada 01 hilang semua, berarti jadi nol semua gitu. Nah, T-Friends dari tadi kan ini aku nanyanya cuman aku doang ya sama Jerome ya. Jadi mungkin di antara T-Friends ini juga ada yang mau nanya langsung sama Jerome. Aku kasih kesempatan, boleh silahkan yang baju putih kenalan dulu ya, namanya siapa dan dari institusi apa? Halo Kak, nama aku Niel, aku dari FEUI. Ya. Pertanyaan aku tadi Kak Jerome pernah nyinggung tentang bagaimana kita harus mempelajari apa yang kita suka atau apa yang kita passionate about. Tapi in an ideal world ada challenge di mana sebagian besar kita mungkin juga pernah hadapi kalau untuk berkuliah mengikuti passion itu comes at a cost karena jurusan yang diminati not necessarily promising in the future untuk jenjang karirnya. Dan beban ini tentu dihadapi oleh orang-orang yang berkuliah untuk secara spesifik untuk memperbaiki financial condition dia. Nah, in this kind of situation, kira-kira apa rekomendasi Kak Jerome untuk orang-orang yang lagi facing this? Kira-kira dia harus prioritize pay or passion? Thank you. Oke, nice. Nice question, Niel. Thank you. Mau dijawab langsung? Boleh. Oke. Ini aku suka banget this kind of question.
karena itu nggak cuma pas kuliah ya, pas kerja pun kayak gitu. Ada yang pingin kerjanya sebenarnya ini dream jobnya, tapi karena ini sebenarnya gajinya nggak segitunya dan sebagainya, dia harus lebih yang high paying gitu. Tapi menurut aku adalah kalau misalnya memang keadaan tidak memungkinkan, kita bisa delay doing atau belajar sesuatu yang di luar apa yang kita suka gitu. Kita bisa delay, tapi jangan matiin apinya. Karena api itu masih ada kan. Nah kalau aku dulu misalnya editing, misalnya aku kan belajarnya math ya kan. Tapi di waktu-waktu kosong aku karena aku waktu SMA aku suka banget dulu join Indofitgram, pokoknya creating videos. Aku pingin banget belajar editing gitu. Tapi kan aku nggak bisa sekolah editing karena aku lebih passion lebih harus masuk math kan, lebih menjanjikan math gitu. Akhirnya ya udah belajar sendiri gitu. Di waktu-waktu kosong aku nggak lupa sama api itu gitu. Keinginan aku untuk belajar yang lain. Jadi sudah ada fokusnya, sudah ada fokus yang kalian harus ambil. Karena itu tanggung jawab yang harus tetap dipelajari. Tapi jangan lupakan api yang passion itu yang kalian selama ini pingin juga gitu. Dan kalian bisa manfaatin waktu-waktu kosong untuk ngelakuin itu. Apalagi berhubungan dengan orang tua, ya kan? Kalau orang tua kadang-kadang suruh belajarnya apa, suruh jadi dokter, suruh jadi apa, tapi kan sebenarnya passionnya di bidang lain, gitu kan? Ya selama kita bertanggung jawab terhadap orang tua kita, ya udah kita jalanin apa yang orang tua kita mau, tapi di sisi kosong kita, di waktu senggang gitu kita kan? jangan lupakan untuk belajar, untuk mengejar itu gitu. Dan one day ketika kalian sudah cukup stabil, cukup mandiri, kalian bisa pursue yang itu gitu. Dan itu yang aku sekarang lakukan bro. Aku coba bikin bisnis, banyak lah pokoknya source of income, yang dimana nanti aku pengen jadi guru. Aku pengen ngajar, aku pengen nanti mengabdi lah gitu kan. I see, setuju. Tapi aku suka sih tadi yang Jerome sampaikan juga gitu bahwa pentingnya juga bertanggung jawab sama apa yang dipilih sekarang gitu. Karena kan tentu saja juga yang kita dapat sekarang juga nggak mudah dan mungkin kamu belum tentu banyak orang mau dan kamu yang dapat gitu. Nah itu kan sesuatu yang kita harus tanggung jawab juga gitu. Tapi ya that's a good idea. Bisa jadi di waktu luang lainnya kita bisa ngembangin skill-skill yang kita mau. Kayak sekarang tuh apalagi di era sosial media, kayaknya banyak banget possibility yang sebenarnya juga bisa explore ya gitu. Apapun bidang kita gitu. Tapi gitu mudah-mudahan dengan yang tanggung jawab sekarang bisa dijalani dulu. Tapi nantinya that passion yang sebenarnya ada dari dulu nantinya bisa dikembangkan atau jangan-jangan bisa dikawinkan tuh sama ilmunya yang sekarang lagi dipelajari. Ya kayak gitu. aku math sama vlogging. Iya kan? Jadi kontennya about math. Iya. Kayak gitu sih. Exactly gitu. Tapi tetap akhirnya editing juga dapat gitu. Benar, kan jadi ininya. Skill setnya jadi banyak. Ya itu yang penting sih. Ya, I see. Gimana terjawab berarti? Nil, terima kasih banyak. Semoga menjawab. Ya. Selamat sore Kak, selamat sore Bang Jerome. Selamat sore. Aku Sarah. Dari IPB jurusan Perikanan dan Ilmu Laut. Oke. Makasih Bang Jerome udah datang. Bang Jerome ini sangat menginspirasi banget. Aku sebenarnya gak terima di Jepang juga, tapi karena finansial jadi di sini. Jadi makasih Bang. Dan aku mau nanya, gimana sih caranya biar stand out di kelas, kayak di komunitas gitu, dan apakah penting validasi dari orang lain? Karena Bang Jerome juga dulu pernah ikut OSN kan, matematika gitu, dan ikut menang beberapa banyak kompetisi juga. Dan apakah itu penting Bang? Terima kasih Bang. Wow, Menarik. Kalau mau stand out jadi yang beda. Itu udah pasti. Karena yang lebih baik banyak, lebih pintar banyak, tapi lebih beda itu yang jarang. Dan sedikit orang yang mau beda. Kenapa? Karena yang beda itu biasanya dikucilkan. Akan susah, kamu akan dapat banyak hambatan ketika kamu berbeda. Itu namanya crab mentality, ya kan? Karena sosial kita itu banyak yang crab mentality. Kalau misalnya kalian berusaha bikin konten, kalian berusaha beda, pasti teman-teman kalian ada yang gak suka. Kayak, ngapain sih lu alay lu, gini. Bahkan kalau di sosial media, kalau misalnya kita suka nanya ke guru dan sebagainya, kita dikata-katain. Kayak, ambis lu, kayak caper lu sama dosen, bla bla bla, kayak gitu. Tapi apakah kamu berani ngambil resiko itu gitu? Kalau aku udah ngambil resiko itu dan aku menikmati hasilnya sekarang gitu. Dulu aku gak ada orang yang bikin konten matematika. Dulu aku dikata-katain sok pinter lah. Dan bahkan kamu kan bilang aku OSN, aku gak sampai OSN. Aku bahkan gak sampai
aku provinsi gugur di provinsi gitu. Dan aku ketika mulai bikin konten matematika, aku dikata-katain sama banyak anak olimpiade. Ini orang loh siapa? Gak nyampe OSN loh. Gak nyampe OSN ngajar-ngajar matematika gitu. Okay. Tapi peduli amat karena gak ada yang bikin. Dan oke, ini sedikit cerita ya. Kenapa aku bisa sampai bikin konten matematika dan ngajar matematika? Itu karena aku ikut olimpiade. Jadi ketika aku ikut olimpiade, aku pernah ikut di UI. Itu yang life changing buat aku. Di UI aku pernah ikut olimpiade namanya Logika UI. Tahun 2015 aku pernah ikut. Di situ semuanya ikut tuh jenius-jenius anak-anak olimpiade OSN ini kan. Oke. Tapi mereka semua diem. Gak ada yang bergaul, ya. Kayak pinter banget, ya kan. Sedangkan aku ngerasa kayak masa lomba jauh-jauh ke Jakarta tapi nggak dapet teman, nggak ngobrol apa-apa. Akhirnya aku di situ menjadi orang yang lebih ngobrol. Akhirnya aku karena teman-teman aku diem semua, aku ngobrol sama panitia, sama panitia dan sekarang masih jadi teman aku. Angkatan berapa tuh mereka? 2013, 2012 gitu. Masih jadi teman dan follow-followan IG gitu. Dan di situ aku sadar gitu, kalau aku gak sepinter orang-orang ini. Dan kalau aku mau bersaing, kalau aku mau stand out, aku cukup kompetitif. Ya. Aku sadar sebelajarnya aku nggak bakal ngelewatin mereka. Oke. Ya, jadi mereka inilah orang-orang yang menurut aku yang bakal jadi profesor, yang bakal menemukan rumus-rumus baru dan pokoknya berkiprah di dunia matematika. Sedangkan aku kalau mau bersaing di bidang yang sama, nggak bakal bisa. Aku sadar itu gitu. Kapasitas otaknya udah kalah. Jadi tapi and then aku nganalisa untuk menang dari mereka gimana caranya? Ya berarti aku harus main di kompetisi yang berbeda. Kalau di dunia olimpiade aku udah gak mungkin menang. Berarti di dunia apa? Akhirnya aku menemukan content creating ini gitu. Aku menemukan bahwa ternyata aku bisa menyampaikan atau ngajarin orang dengan lebih dimengerti daripada orang-orang yang lainnya gitu. Dan itu menurut aku, oh ini plus poin aku berarti. Akhirnya aku bikin konten gitu. I see. Dan ketika aku bikin konten, aku yakin gitu. Aku yakin dan aku tahu kenapa aku mau bikin konten. Itu penting. Ya. Karena untuk menjadi stand out, ya kamu kan bilang stand out. Tapi kalau kamu nggak tahu kenapa kamu mau stand out dan apa goalsnya untuk stand out, dan ketika kamu dapat hate comment, susah. Kena langsung drop gitu langsung ya. Kena mental. Ya, Aduh, iya ya, ngapain aku kayak gini. Tapi kalau misalnya kamu tahu apa yang kamu mau lakukan dan apa tujuannya, end goalnya apa, kamu bakal bertahan sih. Iya. Karena ya peduli amat kata orang, aku tahu tujuan gue. Dan itu sih Kak. Jadi kayak ketika kalian mau stand out, ketika kalian mau jadi excellence, mau jadi berbeda, pastikan kalian tahu kenapa kalian mau, apa yang kalian mau kejar dari menjadi berbeda itu. Kalau enggak, bakal susah, bakal selalu bikin apa kata orang. Setuju. Yes. Jadi punyanya goal penting ya T-Friends gitu dalam menentukan kalau misalnya kita mau stand out atau beda dari yang lain gitu. Dan setuju juga sama Jerome, penting juga untuk tahu sebenarnya kenapa sih kita tuh mau mencapai, kita mau stand out tuh kenapa, dan tahu yakin sama goalsnya apa. Dan satu hal lagi menurutku juga yang mau aku tambahkan juga, ya benar kata Jerome, kita tuh merasa orang tuh merhatiin kita, gak ada yang merhatiin kok. Iya. Gak ada yang sebenarnya kita gak sepenting itu kok. Kita gak sepenting itu kok gitu loh. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang beda, dia gak kebawa mimpi sampai sebulan gitu, enggak kok gitu. Kayak mereka juga akan fokus dengan goalnya mereka sendiri. Goal mereka masing-masing, gitu. Sebenarnya itu sih, ya kan? Gitu. Jadi pentingnya untuk punya goal dan berani beda, tapi juga yang mendasar adalah kamunya juga harus tahu dulu Sarah kayak kenapa sih mau stand out. Itu yang akan bikin kamu lebih mudah bertahan kali ya dalam mencoba untuk berbeda itu sendiri. Silahkan. Ya perkenalan dulu, namanya siapa, dari institusi mana? Oke, halo Bang Jarom dan Rachel teman-teman. Perkenalkan, nama aku Wildan Chaniago, aku alumni. Oke, alumni, scholar. Dulu kuliah di Ilmu Hukum Universitas Andalas. Oh, oke. Nah, Bang Jaro, makasih nih ya udah sharing sama kita-kita di sini. Sebenarnya aku punya pertanyaan, mungkin ini tadi terkait perkuliahan. Aku ingin berbicara terkait kita sebagai fresh grad yang mungkin punya lika-liku terkait karir begitu. Pertanyaannya gini, Bang. Abang ngalamin KLC nggak sih sekarang, quarter life crisis gitu? Oke. Kalau misalnya ngalamin itu, gimana sih cara Bang Jarom untuk menghadapi hal itu? Mungkin itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Bagus banget pertanyaannya. Terima kasih ya. Apakah Scholars ini keren-keren ya? Iya kan, Scholars Tanoto Foundation keren-keren loh. Makanya pertanyaannya juga nggak ada yang biasa-biasa aja. Quarter life crisis. Apakah mengalami quarter life crisis? Sempat ngalamin. Kayak
apa sih sebenarnya yang aku mau kejar gitu, apa sih gitu, apa sih. Tapi mungkin kalau aku pribadi quarter life crisis aku adalah karena aku udah achieve too many things di umur muda. Ini bukan sombong tapi aku ngerasa gitu, ngerasa hampa bro. Karena dulu aku ngejar kan, wah aku pingin 1 miliar pertama gitu. Oh dulu 100 juta pertama. Terus udah tercapai, wah pingin 1 miliar pertama, pingin 10 miliar pertama. Terus tiba-tiba hilang, bukan hilang, udah. Kan? Terus aku pingin 1 juta subscribers, pingin 10 juta subscribers. Habis itu udah tercapai. Kosong. Apalagi gitu. Kayak karena menurut aku kita sebagai manusia kan harus selalu punya target kan. Selalu punya mimpi apa yang bikin kita tuh tergerak untuk maju gitu. Dan waktu itu 2 tahun lalu tahun lalu atau 2 tahun lalu aku gak punya bro. Aku kayak bener-bener 3 bulan jalan hidup aja gitu. Ya bikin video aja, apa aja, tapi gak ada tujuan, gak ada tujuannya gitu. Aku tetap functioning, tapi gak ada tujuannya. Dan itu rasanya mati, rasanya kayak mati rasa gitu loh. Ya cuma kayak jadi robot aja gitu. Sampai akhirnya aku ingat lagi impian aku ke depannya mau apa gitu. That's why aku start Mantap Academy ini gitu. Karena selama ini aku ngomong aku pengen edukasi, pengen jadi menteri pendidikan bla bla bla, tapi aku belum pernah terjun langsung kan ke dunia pendidikan. I see. Jadi akhirnya setelah mikir apa yang aku mau kejar, aku mau perbuat, akhirnya aku bikin ini sih. Dan aku mengesolve quarter life crisis aku dengan aku bikin target baru dan it works for me. Itu bikin aku passionate lagi. Gitu. Jadi sekarang aku passionnya mungkin 2 ya. In terms of yang bikin aku passionate, yang sharing kayak gini sama bikin Mantap Academy itu. Karena in the future aku bikin sekolah. Tapi sekolah kan kompleks banget ya. Masih gede, masih terlalu banyak hal yang harus diurus. Jadi aku bikin bimbel dulu. And I'm gonna start small sih. Dan dari apa yang aku bisa, math. Jadi Mantap Academy nanti awalnya math dulu. Nanti lama-lama kalau udah stabil bisa ada yang lain-lain, bidang-bidang lain sampai nanti bisa jadi sekolah. Gitu, so nice. Rencananya. Nah ini adalah contoh bahwa Jerome setidaknya start the doing ya gitu. Start the doing ya benar. Start the doing gitu. Start from baby steps. Ya baby steps, mau bentuknya apa, dan itu sesuatu yang pasti juga teman-teman bisa lakukan, scholars lakukan dari sekarang, mungkin nanti bisa akhirnya kemudian nanti akan menggulung ke sesuatu yang lebih besar, we never know gitu. Tapi ya itu, dan quarter life crisis ya mungkin salah satu cara menghadapinya seperti itu ya. Pasti gitu. Sih, karena quarter life crisis itu pasti kita alami sih menurut aku. Setuju. Karena selama ini kita hidup dalam sistem TK dulu, habis itu SD, SMP, SMA, kuliah, itu kan sistem. Terus udah kan? Gitu ya. Terus selesai kuliah, itu kalian tiba-tiba dilepas di laut gitu. Sampai di akuarium ada sistemnya, tiba-tiba dilepas di laut. Kayak semua orang bebas banget, bisa ngelakuin apa aja. Ada jadi bikin bisnis sendiri, ada yang kayak questioning ourselves gitu loh. Jadi kayak di situ menurut aku ambil waktu untuk mikir sebenarnya kita mau apa nih yang kira-kira bisa bikin kita semangat dan kita bakal ngejar itu seumur hidup gitu. Dan aku nemuinnya di academy, di edukasi sih. I see. Nah untuk T-Friends dan Scholars, makanya teman-teman juga yang mau mencari tentang apa sih sebenarnya yang dituju, goalsnya seperti apa, kemudian nantinya mau mau memberikan sumbangsi apa gitu ya, silahkan juga dipikirkan, tapi juga proses tentang quarter life crisis maupun krisis nanti di depannya, karena itu tuh akan selalu ada sih gitu. Karena menurutku ya, nggak ada juga satu orang yang dari awal tuh sudah yakin bahwa kayak aku mau ini gitu. Manusia tumbuh, people change, goalsnya juga bisa berubah, tapi tidak berarti kita proses belajarnya juga berhenti gitu kan. Karena itu akan selalu renew selama ya kita mau belajar juga seperti teman-teman di sini. Dan ya salah satunya adalah ya karena ada sesi bincang inspiratif ini adalah salah satu tanda bukti bahwa kita tuh terus mau belajar loh setiap harinya gitu, dari siapapun, dari orang-orang yang mungkin bidangnya juga berbeda sama kita, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini kita dari tadi tuh udah ngobrol banyak banget sampai seru banget ya gitu, karena kita bukan cuma dapat tentang bagaimana pengalaman Jerome pendidikan, beasiswa, tapi juga tentang soft skills. Dan tadi tuh udah banyak hal yang dimention yang sebenarnya kita juga nggak expect gitu bahwa akan dijelasin juga, di share sama Jerome. Last questions, tips dan saran untuk generasi muda Indonesia dari Jerome Pauline. Untuk generasi muda Indonesia, kita semua manusia yang muda ini, apalagi khususnya, kita punya waktu yang sama, 24 jam sehari. Dan yang membedakan hasilnya, outputnya adalah bagaimana kita menggunakan waktu itu. Ya, mungkin kita sekarang resource-nya beda-beda. Ya, ada 3 resource hasil utama: waktu, orang, dan
duit. Kalau misalnya kita nggak punya network, kita belum punya uang, kita bisa gunain waktu kita, resource yang adil ini untuk dapetin dua yang lain. Kalau kita bisa gunain waktu dengan baik, kita bisa jadi manusia yang lebih bagus, kita punya value yang tinggi, kita bisa dapetin duit dan kenalan. Jadi waktu pakai yang baik, ya kita cuma punya 24 jam dan nggak bisa diulangi. Jadi yang akan membedakan outputnya adalah waktunya. Dan pesan kedua, jangan takut gagal. Coba sebanyak-banyaknya. Kalau kalian gagal, jadikan itu sebagai kesempatan untuk belajar. Gagal itu pasti ada jatahnya kan. Gagal itu pasti gini, kalau misalnya kalian, let's say ya, pintu sukses itu ada 1 dari antara 10 pintu. Kalian coba pintu pertama, kalian gagal. Kalian belajar, oh pintu pertama itu salah. Coba pintu berikutnya, pintu kedua. Oh pintu kedua salah. Tapi kan belajar, oh pertama dan kedua itu salah. Berarti tinggal sisa 8 pintu. Terus coba terus sampai kalian menemukan pintu yang benar. Itu fungsinya gagal. Kalau kalian gagal tapi kalian nggak belajar, kalian akan masuk lagi ke pintu pertama, masuk lagi ke pintu pertama, jatuh lagi di lubang yang sama, dan kalian nggak menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi gagal yang banyak, tapi harus belajar yang banyak dari kegagalan itu. That's Jerome Pauline for you, T-Friends. Tepuk tangan dong. Mantap. Thank you so much. Jerome udah ngeluangin waktu sama T-Friends semua di sini. Semoga sukses apapun plannya ke depan, karirnya ke depan bisa ditentukan dengan baik. Mudah-mudahan bimbelnya juga berjalan dengan baik dan yang pasti bisa memberikan sumbangsi value apapun yang bisa di-create sama Jerome juga gitu. T-Friends, mudah-mudahan obrolan kali ini juga bisa menginspirasi, ada ilmu-ilmu baru yang masuk untuk T-Friends dan juga bisa menambah semangat juga ya untuk belajar, apalagi di sini masih banyak yang kuliah ya gitu. Jadi mudah-mudahan sesi kali ini juga bisa dibawa pulang, bisa diresapi dan mungkin membantu T-Friends dalam memplan masa depan ke depannya gitu kalau seperti itu ya. Thank you so much Jerome, sukses selalu dan demikian bincang inspiratif live on stage bersama Tanoto Foundation berakhir. Saya Rachel Amanda pamit undur diri, sampai jumpa di bincang inspiratif live on stage bersama Tanoto Foundation lainnya. Bye-bye. Thank you semuanya.